Ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Pak Iwan, dengan keputusan untuk tidak mengikut sertakan timnas kita ke Piala AFF U23 ini, apakah memang tidak ada cara alternatif lain, Pak Iwan, supaya kita tetap memberangkatkan? Terima kasih. Ini tadi sudah dimulai ya. Mungkin kalau bisa tanggal 9 ini, Sintayong menulis surat kepada saya. Kesimpulannya, intinya dia tidak ingin memberangkatkan timnas kita ke AFF U23 tanggal 9. Saya tidak mengiyakan karena saya ingin memastikan dulu kenapa betul nggak ini anak-anak ini dalam situasi kesehatan yang tidak fit atau tidak pas untuk berangkat. Kemarin saya melakukan swab dan hasilnya tadi malam beberapa pemain terpapar COVID Omicron ya. Ada berapa pemain 7, kemudian yang satu kamar atau terindikasi itu ada beberapa orang, kemudian belum yang cedera. Setelah kita hitung tadi malam dengan tim pelatihan, tinggal 7 pemain yang sehat bisa bertanding. Artinya apa? Tidak mungkin ada pertandingan cuma 7 orang. Maka tadi malam kita rapat secara cepat dengan tim pelatihan, atas dasar masukan Sintayong juga, akhirnya kita putuskan tim kita tidak kirimkan ke AFF U23. Padahal persiapan administrasi maupun transportasi sudah kita siapkan. Kita sudah mencarter atau menyewa Garuda karena tidak ada penerbangan reguler atau komersil sehingga kita lakukan itu. Kalau tidak ada masalah 7 saja ini ya, mungkin kita akan berangkat. Meskipun satu pemain kiper yaitu Riyandi juga baru 10 hari yang lalu kena COVID. Kita harus mendengar apa masukan pelatih dan juga alasan kesehatan kemanusiaan diutamakan, maka keputusan tidak berangkat ke laga AFF U23 ya. Baik, Pak Iwan, konfirmasi apakah pelatih Sintayong juga terpapar COVID-19? Kemarin pada saat rapat di Menpora, yang bersangkutan sudah menyampaikan kepada saya kondisi tubuhnya kurang begitu sehat. Saya bilang nanti malam tolong dicek aja, tapi memang badannya saya lihat kurang fit ya, ya suhunya pun kurang begitu bagus, tapi alhamdulillah hasil swab PCR dari malam negatif. Tapi memang dia sampaikan dengan memohon, katanya saya tidak fit Pak Ketum dan beberapa asisten juga kurang bagus, tapi alhamdulillah dia negatif. Mudah-mudahan terus membaik kondisi Sintayong dari kondisi yang kurang fit yang dia rasakan ya. Baik. Pak Iwan, sebetulnya penerapan protokol kesehatan di tingkat klub ini seberapa baik sih? Pak Iwan, kenapa kemudian pemain timnas U23 kita ini bisa begitu banyak terkena COVID-19? Ya, mereka kan dari klub, dari Liga 1. Mereka bermain. Kemudian kita tahu Omicron cukup cepat sekali penularannya. Mungkin yang kena COVID pada saat Delta pun ada, tapi tidak secepat ini penularannya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, waktu mereka di klub kan ada saat jeda tuh tanggal 21-25, di mana mereka istirahat. Di situ mungkin ada kelonggaran mereka untuk keluar atau mungkin berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pemain asing yang di klub-klub Liga 1 yang kebetulan karena mungkin di balik keluarnya datang juga bertemu, mereka banyak keluar. Itu tanggal 21-25 yang menurut saya menjadi permasalahan. Seharusnya mereka tidak melakukan itu dengan bebas keluar masuk hotel dengan interaksi dengan banyak beberapa masyarakat lainnya. Dari situ mulai berkembang lah, sehingga sampai sekarang adanya penularan yang masuk ke anak timnas, karena memang anak timnas kan dari klub juga gitu. Demikian Mas. Baik, Pak Iwan, ini perkiraannya sampai kapan timnas U23 kita ini bisa betul-betul fit, dan turnamen internasional selanjutnya apa yang kemudian bisa diikutsertakan? Kita tunggu mereka karantina dan isolasi ya, dengan pemantauan tim kedokteran yang maksimal. Kita akan rapatkan kemana mereka. Yang jelas kita akan ada lagi pertengahan nanti tahun kualifikasi Piala Asia ya. Namun kita akan pastikan dulu mereka kalau belum fit sekali, kita tidak akan kembalikan dulu ke klub ya. Meskipun klub kan memerlukan mereka karena semua pemain timnas itu pemain andalan dari klub. Kita pastikan dulu. Yang jelas setelah ini kita akan lakukan rapat dengan tim kepelatihan untuk selanjutnya. Yang jelas tapi kalau klub pasti membutuhkan mereka karena
kompetisi Liga 1 masih bergulir yang berada seri 4 dan 5 di Bali ya. Baik. Ada yang bergejala berat, Pak Iwan? Sampai saat ini mereka ringan semua. Kita tahu anak-anak kan daya tubuh cukup bagus. Mereka sih oke, tapi kita berpatokan pada hasil swab ya. Kita tidak bisa, meskipun tidak ada gejala, meskipun sehat-sehat, tidak bisa melakukan apa-apa dengan fisik. Sehingga mereka harus isolasi, harus karantina di hotel, menunggu perkembangan sampai betul-betul dia nanti negatif sesuai dengan hasil swab yang ada. Baik, terima kasih Pak Muhammad Irawan, Ketua Umum PSSI telah bergabung sama kami di Headline.